Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola. Seperti sebelah helai. Jadi, dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Taqwa Shihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Dan orang-orang sekuler yang menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor, doktor, atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur. Saya katakan ngawur luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW, dianggap goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi, pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah. Terlepas daripada itu memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali itu. Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan saja, perlu teman-teman tahu ya, para ulama hadis ya, meriwayatkan hadis, perawi hadis ya. Misal si A meriwayatkan dari si B dari si C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini si A, B, C ini, itu biografinya lengkap di kalangan ulama. Nggak ada perawi hadis nggak ditahu biografinya. Siapa namanya, lahir di mana, bagaimana dia menuntut ilmu, sejarah hidupnya dari kecil, ada semua. Siapa guru-gurunya, pada saat dia pun mengajar, siapa murid-muridnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang dia yang semasa sama dia dikasih. Baru dia dapat predikat alim tuh. Ada pengakuan, ditahu siapa gurunya, siapa muridnya. Dan kalau ada perawi hadis ya, orang yang sudah dianggap ilmu hadisnya sudah bagus, bisa menyampaikan tentang Nabi SAW, pernah makan berdiri saja, makruh hukumnya ya. Pernah minum berdiri makruh, itu hadisnya sudah dipertanyakan tuh, makruh loh ini hukumnya. Tapi sudah dipertanyakan kenapa dia berani melanggar sunnah Nabi yang dia tahu itu makruh, padahal dia boleh duduk kan gitu. Bayangin sampai begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang menilai kalau hadisnya sahih bisa jadi hasan, turun, hanya gara-gara dia makan berdiri. Bayangin ini. Tercoreng sedikit muru'ah namanya, kehormatan agamanya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi kalau yang betul-betul yang hadisnya sahih itu karena sanadnya si A, B, C dikasih julukan apa? Thiqatun, terpercaya, nggak pernah dusta seumur hidup. Thiqah itu namanya. Thiqah itu terpercaya. Dari kecil sampai dia menjadi ulama sampai mati nggak pernah dusta seumur hidupnya. Itu baru namanya thiqah. Thabtun, dikatakan thabt itu betul-betul menguasai apa yang dia sampaikan dari Nabi SAW per letter sama. Hafalannya nggak pernah meleset. Hafidh, menghafal dengan sangat kuat.
harus berkumpul padanya itu. Itu baru dianggap seorang alim tuh. Ini subhanallah, baca Quran aja belum tentu benar, orang baca hadis aja asal ngomong saja. Bukan cuma itu, ngolok-ngolok hadis. La ilaha illallah. Ini bagaimana ini? Inilah yang membuat umat Islam di Indonesia ini jadi tambah terpuruk. Kalau orang seperti ini memimpin, bagaimana? Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Ini orang-orang yang pelihara jenggot, orang-orang yang terapkan pakaian-pakaian seperti pakaian Muslim, pakaian negara Arab, itu Islam, itu Arabisasi, dia bilang. Arabisasi, itu bukan Islamisasi, bukan mengislamkan orang tapi mengarabkan orang. Subhanallah. Bagaimana bisa? Nabi kamu orang apa memang? Orang Arab memang, kan itu. Allah sudah takdirin begitu. Jadi kalau kita mencontohi pakaian yang ada sekarang dan merupakan simbol Islam, tidak ada sesuatu yang jadi masalah situ. Apa masalahnya? Tertariklah kemana-mana, termasuk cadar itu adalah tradisi orang Arab, termasuk ini. Jadi ditariklah. Kita ini orang Nusantara harus sendiri punya Islam. Kalau gitu semuanya diganti nih. Kalimat la ilaha illallahnya, azannya nanti diganti bahasa Melayu, semua nih. Al-Quran diganti bahasa Melayu. Jadi nggak usah ngaji pakai alif lam mim dzalikal kitab, jangan pakai bahasa Indonesia aja. Dan itu sudah terjadi di Turki dulu, di tangan Kemal Atatürk. Ini mau ditarik ke Indonesia nih. Dia mengubah azan jadi bahasa Turki, dia mengubah semua dari bahasa Turki, semua berubah nih total. Orang jauh dari Islam. Ini subhanallah, dari mana bisa dapat gelar alim orang begini nih? Ini nggak boleh, harus diingatin dan tidak boleh dengar fatwanya. Tidak boleh. Ini bukan alim, nggak layak, nggak bisa gitu. Orang alim itu yang benar, begitu ditanya hukum, qala Allah, qala Rasul, tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, wahai imam, apa hukumnya bebasin budak? Imam Malik nggak jawab sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, nggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya imam. Kata Imam Malik fadilahnya begini, disebutin semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, wahai imam, kenapa anda tunda sebulan? Rupanya orang itu nunggu. Kata Imam Malik, karena selama sebulan saya kumpulin dulu duit untuk bebasin budak sebelum saya sampaikan kepada kau hukumnya. Itu alim yang sebenarnya, praktekin dulu. Ini udah nggak praktek, olok-olok, la ilaha illallah, ini dari mana ini? Hati-hati jemaah sekalian. Gelar haji di Indonesia luar biasa, haji bisa disulap jadi alim. Padahal jemaah haji kita pergi di Saudi, belajar agama aja baik kalau belajar. Duduk, makan, cuma sholat di Masjid Haram, pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini jadi alim? Disulap apa di sana bisa jadi alim nih?